Ya, Assalamualaikum. salam. Masuk masuk. Duduk dengan siapa? Yang Arif Pak. Oh Arif, baik Arif. Kesini naik apa Arif? Naik kereta Pak. Sendiri? Nggak, makawan. Kawannya di mana? Lagi masuk kelas. Oke, berarti ini Arif permisi ya sini. Ya. Oke Arif. Bagaimana Arif keadaannya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ini Arif duduk agak nyaman. Arif duduk agak nyaman dulu biar kita lebih relax. Udah. Arif mau minum dulu? Ya. Boleh Pak, air putih aja boleh. Oke, baik Arif. Ini ya. Ya. Suaranya. Jadi Arif kan, ini kan Arif tahu nih, bimbingan konseling tahu Arif? Sudah tahu lama Pak. Belum nama ya. Kalau konseling, konseling belum pernah ya? Belum pernah konseling kan? Belum pernah. Nah, jadi Arif konseling ini yaitu konselor. Jadi saya memberikan bantuan kepada Arif atau konseling, di mana konseling ini memiliki masalah pada dirinya. Tapi harus diingat, di sini bukan konselor yang menyelesaikan, tapi Arif sendiri. Kami memberikan kemandirian kepada Arif nantinya. Nah, dan juga di konseling ini ataupun di konseling kita ini itu ada asas kerahasiaan Arif. Nah, di asas kerahasiaan ini semua yang Arif katakan di sini dengan saya, yang Arif sudah bilang nanti itu menjadi rahasia bagi kita berdua. Hanya kita berdua yang tahu. Akan membiarkan data Arif itu kemana-mana, selain dengan izin Arif. Nah, gitu. Dan juga ada asas keterbukaan. Nah, di sini kita harus terbuka, di mana Arif ini terbuka dengan apa yang Arif rasakan, yang Arif pikirkan selama ini yang membuat Arif itu tidak nyaman dalam hidup ini. Nah, itu harus terbuka di sini. Jadi bagaimana Arif? Apakah Arif siap melakukan konseling kita ini? Siap. Oh iya, untuk waktunya juga biasanya kita melakukan konseling ini sekitaran 40 menit. Nah, nanti ketika masalah Arif ini tidak selesai di dalam 40 menit ini, berarti kita akan melakukan konseling susulan, konseling lanjutan. Ya, Arif. Baik Pak. Nah, untuk Arif sendiri, kenapa ya Arif konseling ini? Apa yang Arif rasakan? Apa yang Arif permasalahin? Jadi gini Pak, kan saya masih mahasiswa akhir kelas 3 SMA. Ya, Jadi saya dan teman-teman saya akan mengikuti SNMPTN perkuliahan. Ya saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang lebih tinggi universitas. Dan saya bingung Pak, apakah saya akan melanjutkan pendidikan atau enggak? Kenapa bingung untuk melanjutkan atau tidak? Ada problem atau ada masalah apa yang Arif rasakan? Problemnya Pak, yang pertama karena orang tua saya masalah ekonomi Pak. Ekonomi, Ya, sih kayak dana ya. ya. Berarti dari orang tua mungkin biaya perkuliahannya yang masalah bagi Arif untuk melanjutkan. Kalau boleh tahu kerjaan dari orang tua apa ya? Petani Pak. Berarti biar berapa ya biasanya gaji dari orang tua? Kurang tahu Pak, Orang tua ya? karena saya juga punya adik-adik juga. Oh, berarti Arif ini memiliki adik. Jadi orang tua ingin Arif itu bagaimana? Ada bilang kepada Arif bagaimana? Tuh, Ada yang bilangnya nggak usah kuliah dulu karena kuliah mahal. Tapi saya berkeinginan untuk kuliah Pak. Berarti Arif tetap bersikeras untuk kuliah. Ya. Untuk usaha dari Arif sendiri, ada nggak dari Arif ini seperti usahanya untuk membuktikan kepada orang tua gitu? Oh, bicara kepada orang tua bagaimana yang emang Arif inginkan? Sudah Pak, cuman baru bilang bahwasanya Arif ingin kuliah Pak.
Cuma belum ada lain-lain Pak. Belum ada lanjutan lainnya. Ada lanjutan. Itu bagaimana respon orang tua? Masih sama? Masih sama yang dulu Masih masih tidak mikir meninggalkan? adik ya. Masih dapat izinkan Arif bekerja. Berarti usaha Arif juga baru bilang gitu ya. Jadi dari saya mungkin saran bagi saya itu Arif, setelah kita melakukan konseling ini, Arif bicara dulu dengan orang tua Arif, berbicara bagaimana tentang perkuliahan, biayanya. Karena kan kuliah itu bukan semata-mata kita tuh langsung bayar. Nah, maksudnya itu ada namanya beasiswa. Dengan beasiswa itu mungkin bisa mempermudah Arif dalam melakukan perkuliahan. Bisa mungkin dengan ada beasiswa, Arif lewat beasiswa itu sudah mengurangi beban orang tua untuk membiayai Arif kuliah. Nah, nanti Arif bilang aja sama orang tua gitu, bilangnya bagaimana Arif ke depannya, Arif mau kuliah ini, nanti Arif akan mencari info. Nanti juga saya bantu di Arif dengan memberikan info-info beasiswa kepada Arif. Jadi orang tua tidak terlalu memikirkan biayanya. Berarti nanti setelah kita lakukan proses ini, nanti Arif, itulah tugas Arif itu harus bilang kembali kepada orang tua. Jadi untuk itu sudah kita ini ya, sudah tahu bagaimana nanti Arif harus ngomong dulu pada orang tua Arif. Untuk solusinya kan sudah juga kita memberikan itu solusi tentang beasiswa. Jadi Arif tinggal berbicara kepada orang tua kembali. Baik Pak. Ya, ada hal lain Arif yang ingin disampaikan selain tentang tadi? Gak ada Pak. Sudah ada ya, itu saja. Kita akhiri saja. Pak. Terima kasih banyak Arif. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.